Negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Yang kedua, unsur yang membangun sebuah negara. Adapun unsur-unsur tersebut, unsur penduduk. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Yang kedua, unsur warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi. Unsur wilayah. Wilayah merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Unsur pemerintah adalah kekuasaan untuk membentuk dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah atau negaranya. Unsur kedaulatan adalah hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan. Unsur pengakuan negara lain adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara. Adapun syarat-syarat tersebut adalah unsur 1 sampai unsur 5. Yang ketiga, tugas dan tujuan sebuah negara. Tugas negara. Negara memiliki tugas untuk menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh pimpinan atau penguasa yang dipilah dan diikuti secara seksama oleh rakyat. Tujuan negara, menurut Immanuel Kant, adalah membentuk dan mempertahankan hukum. Keempat, teori legitimasi politik nasionalisme. Yang pertama ada etnosentrisme, merupakan suatu pendapat atau pandangan yang dimiliki setiap orang atau masing-masing individu yang menganggap bahwa budayanya lebih baik dari budaya lainnya. Jadi bisa juga dalam artian mereka merasa puas dengan budaya yang mereka miliki, sehingga masing-masing dari mereka merendahkan budaya yang lainnya. Yang kedua ada polisentrisme, yaitu suatu paham atau ideologi politik yang mengatur pemerintahan dan masyarakat secara totaliter. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemerintahan menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya. Contoh negara yang menganut paham totaliter adalah Uni Soviet pada masa Stalin. Yang ketiga, nasionalisme geopolitik. Geopolitik diartikan sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Jadi, secara umum, geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Lanjut, materi yang kedua akan disampaikan oleh Railatul Mukarramah. Identitas nasional. Nah, dalam pembahasan identitas nasional ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni pengertian identitas nasional sebagai karakter bangsa, politik identitas, dan proses berbangsa dan bernegara. Yang pertama yakni pengertian identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Setiap bangsa pasti memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila kita mendengar kata barat, pasti yang tergambar dalam pikiran kita adalah masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Nah, sedangkan ketika kita mendengar kata Jepang, pasti yang tergambar adalah masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya yang kita miliki. Identitas nasional atau national identity
adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia sendiri pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan ataupun kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan dari watak bangsa Indonesia. Berlanjut ke bagian B, yakni identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini, tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas. Karakter sendiri dalam arti luas berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, sehingga karakter dapat diartikan sebagai tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Berlanjut ke bagian C, yakni politik identitas. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan atau citizenship adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Politik identitas sendiri bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Politik identitas bisa bersifat negatif apabila ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Berlanjut ke bagian D, yakni peristiwa proses bernegara. Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Bermula dari pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koizu atau pengganti Perdana Menteri Tojo, dan sidang Teikoku Gikoi pada parlemen Jepang. Realisasi dari janji itu akan dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyoningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka.
Setelah Jepang takluk pada Sekutu dan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat badan nasional yang memiliki seluruh bangsa Indonesia. Lalu, proses bernegara selanjutnya yakni pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian proses bernegara yang selanjutnya yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Proses berbangsa. Ada salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah jas merah, yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah, kita juga mengerti posisi kita saat ini, bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang dan mengerti sebenarnya siapa kita sebenarnya, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Adapun proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut. Yang diawali dengan peristiwa Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa. Bertuliskan Marufat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subiksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Prasasti ini berada di Bukit Siguntang dekat dengan Palembang. Kemudian berlanjut ke era Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1293 sampai 1525. Kalau Sriwijaya sistem pemerintahnya dikenal dengan sistem kedatuan, maka Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Berbangsa selanjutnya yakni dengan berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa terutama kepada mahasiswa Stovia. Proses berbangsa yang terakhir yakni dengan adanya Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dengan dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928.